Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semua, kami dari kelompok 2. Kali ini kami ingin mempresentasikan materi yang berjudul Sistem Pembayaran Ekspor. Dalam presentasi kali ini, saya ditemani oleh teman-teman saya, yaitu ada Fani Listiani, ada Friza Maharani, dan juga ada Risma Hairunisa, dan lalu ada yang berhalangan hadir ada Yohana Jerni dan juga ada yang saat ini berhalangan sebentar Aisyah. Ini ada ya. Langsung saja ya kita mulai ya presentasinya. Well, the next Kak. Untuk pertama-tama saya akan menjelaskan definisi letter of credit atau LC. LC atau letter of credit adalah metode pembayaran dalam transaksi perdagangan internasional sebagai bentuk jaminan pembayaran kepada eksportir dari importir. Pengertian lainnya, surat kredit merupakan mekanisme pembayaran yang digunakan dalam perdagangan internasional untuk memberikan jaminan ekonomi dari bank yang layak dikreditkan kepada pihak pengirim barang atau eksportir. Well, the next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi letter of credit atau LC. Fungsi utama dari letter of credit adalah untuk memudahkan pembayaran pada perdagangan internasional, baik untuk pihak importir maupun untuk pihak eksportir. Karena dengan metode ini, dana pembayaran akan ditangguhkan oleh bank sehingga pihak eksportir tidak perlu menunggu pembayaran terkumpul dan pihak importir tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk menerima barangnya. Next, Kak. Untuk selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh Afriza Maharani. Silakan Afriza, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih untuk Kak Reza selaku moderator. Di sini saya Afriza Maharani ingin menjelaskan sedikit tentang keuntungan penggunaan letter of credit atau LC. Ini adapun keuntungan penggunaan letter of credit, yakni yang pertama, berguna bagi eksportir dan importir yang belum mengenal secara baik. Artinya, letter of credit menyediakan suatu jaminan legal bahwa proses pembayaran akan diselesaikan hingga tuntas. Yang kedua, ada eksportir dapat mempercayai bahwa pembayaran akan betul-betul diselesaikan. Yang ketiga, ada importir dapat melakukan impor barang dengan dana yang minim. Setidaknya memberi waktu untuk memenuhi kewajibannya sampai barang selesai dikirim kepada importir. Yang terakhir, importir dapat diyakinkan bahwa pembayaran akan dilakukan hanya jika seluruh persyaratan dipenuhi, yaitu dokumen-dokumen perdagangan internasional. Selanjutnya mengenai kerugian penggunaan letter of credit atau LC. Yang pertama, bank tidak terlibat dalam pemeriksaan barang, sehingga meskipun persyaratan dokumen dapat dipenuhi seluruhnya, sangat mungkin terjadi bahwa kondisi barang tidak sesuai yang dijanjikan. Yang kedua, penggunaan LC memakan biaya yang cukup banyak, terutama mulai dari permintaan diterbitkannya LC sampai klaim pembayaran dari LC. Yang terakhir, terdapat banyak waktu yang dibuang dalam proses pembayaran penggunaan LC. Selanjutnya di sini ada pembayaran tanpa LC. Yang pertama ada advance payment atau pembayaran di muka. Nah, dalam metode ini, importir harus melakukan pembayaran di awal kepada eksportir sebelum barang-barang tersebut dikirimkan. Nah, keuntungannya di sini adalah eksportir bisa mendapatkan sejumlah uang untuk mempersiapkan barang ekspornya. Nah, pembayaran ini di muka bisa dilakukan dengan tunai atau melalui transfer. Selanjutnya ada open account atau pembayaran kemudian. Nah, metode pembayaran di mana importir tidak akan melakukan pembayaran apapun sebelum barang diterima oleh importir di negara tujuan. Nah, biasanya juga terdapat batas waktu tertentu yang disepakati untuk dibayar setelah barang diterima oleh importir. Nah, metode ini akan memberikan keuntungan dan kepastian yang bagi importir. Selanjutnya ada consignment atau konsinyasi. Nah, ini sama seperti metode konsinyasi pada umumnya. Nah, jadi di sini eksportir mengirimkan barang kepada importir sebagai titipan untuk dijualkan oleh importir. Namun, barang yang tidak terjual akan dikirimkan kembali ke eksportir. Selanjutnya ada dokumen against payment atau DP. Nah, metode pembayaran ini sebetulnya hampir sama dengan LC. Bedanya di sini importir tidak akan menitipkan uangnya di bank pada saat awal transaksi. Nah, persamaannya adalah di sini eksportir tetap harus mengirimkan segala dokumen
ekspor melalui bank eksportir yang akan diserahkan ke bank importir. Namun di sini bank importir baru akan menyerahkan dokumen ekspor tersebut setelah importir melakukan pembayaran. Yang terakhir ada dokumen gain acceptance, yaitu metode pembayaran ini juga sama dengan dokumen against payment yang saya sebutkan tadi, tapi perbedaannya di sini hanya memerlukan persetujuan pembayaran dari importir terlebih dahulu untuk menerima segala dokumen ekspor yang dibutuhkan dari eksportir. Persetujuan ini merupakan janji pembayaran pada jangka waktu tertentu, biasanya 30, 60, atau 90 hari setelah menyetujuinya. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak Afriza. Untuk selanjutnya, materi akan dibacakan oleh Kak Fani Listiani. Silakan Kak Fani, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Kak Matreza Dimajah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembayaran dengan LC. Nah, pihak yang terlibat dan dokumen syarat surat kredit dalam melakukan pembayaran menggunakan metode LC, ada beberapa pihak yang terlibat, yaitu diantaranya ada pemohon atau apliksan, terus ada bank penerbit atau issuing bank, terus ada penerima, ada bank penerus, ada bank yang ditunjuk, ada bank penegosiasi, dan ada bank pengkonfirmasi atau confirming bank. Boleh next slide. Nah, untuk melakukan pembayaran pada LC ini umumnya ada pihak-pihak yang terlibat yang perlu menyiapkan dokumen, yaitu seperti yang pertama ada bill of lading atau yang biasa dikenal dengan AWB. Terus ada commercial invoice atau faktur pengadaan, ada juga packing list, lalu ada weight note, ada measurement list, ada insurance certificate, ada consular invoice, brosur atau leaflet, surveyor report, manufacturer certificate, certificate of origin, processing license, and instruction manual. Boleh next slide. Nah, adapun jenis-jenis LC. Nah, yang pertama ada recoverable LC. Recoverable LC ini adalah jenis LC yang dapat dibatalkan atau diubah sewaktu-waktu secara sepihak oleh bank pembuka tanpa adanya pemberitahuan pada pihak penerima pembayaran. Pembatalan atau perubahan ini terjadi karena ada alasan tertentu yang dapat berasal dari pihak importir maupun dari pihak eksportir. Karena itu, jenis LC ini harus dicek setiap saat. Yang kedua ada irrevocable LC. Nah, irrevocable LC ini merupakan kebalikan dari jenis surat sebelumnya atau irrevocable LC. Nah, di mana surat jenis kredit irrevocable ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak selama masa kontrak masih valid. Nah, jika ada pihak yang membatalkan secara sepihak, baik itu pihak importir, pihak eksportir, maupun pihak bank, maka dapat terkena sanksi. Yang ketiga ada irrecoverable dan confirmed LC. Nah, jenis LC ini dianggap paling aman dari sudut pandang penerima karena pembayaran atau pelunasan wesel yang ditarik atas LC ini dijamin sepenuhnya oleh opening bank maupun advising bank jika segala syarat dipenuhi serta tidak mudah dibatalkan karena sifatnya irrevocable. Yang selanjutnya ada clean letter of credit. Nah, dalam LC ini tidak dicantumkan syarat-syarat lain untuk menarikan suatu wesel. Nah, artinya tidak diperlukan dokumen-dokumen lainnya. Bahkan pengambilan uang dari kredit yang tersedia dapat dilakukan dengan penyerahan kwitansi biasa. Yang selanjutnya itu ada documentary letter of credit. Nah, documentary letter of credit ini merupakan kebalikan dari clean letter of credit. Nah, di mana penarikan uang atau kredit yang tersedia harus dilengkapi dokumen-dokumen lain seperti yang disebutkan dalam syarat-syarat LC. Yang selanjutnya itu ada back-to-back LC. Nah, pada jenis LC ini penerima barang bukanlah pembeli sebenarnya, melainkan perantara. Nah, jadi perantara ini akan menyalurkan barangnya nantinya ke pembeli aslinya. Maka pihak perantara ini meminta bantuan pada pihak bank agar penjual dan pembeli barang yang sebenarnya memiliki akses LC dengan menjaminkan LC yang diterima dari luar negeri.
Yang selanjutnya itu ada revolving LC. Jenis LC ini dapat digunakan berulang kali oleh pihak pembeli dan penjual. Jadi kedua pihak dapat menggunakan lagi LC yang sama untuk transaksi yang berbeda. Yang selanjutnya ada unrestricted LC. Nah, pihak pembeli dan penjual tidak dibatasi dalam melakukan negosiasi di bank manapun yang diinginkan ketika menggunakan jenis LC ini. Nah, dengan begitu memberikan kemudahan dan fleksibilitas yang tinggi pada pihak-pihak yang terkait. Yang selanjutnya ada SIG LC. Nah, SIG LC ini merupakan pembayaran langsung diterima oleh pihak bank. Jadi, ketika semua dokumen sudah diperiksa, dinyatakan lolos dan diterima, maka pihak pembeli harus segera menyerahkan pembayaran. Yang selanjutnya yaitu ada Unsane LC. Nah, jika SEC LC ini menyerahkan pembayaran secara langsung, maka Unsane LC ini memberikan jangka waktu pada pihak pembeli untuk melakukan pembayaran. Nah, selanjutnya ada Red Clause LC. Nah, pada jenis LC ini, tiap bank pembuka LC menuliskan klausul khusus berisikan tentang pihak bank pembayaran diberikan kuasa oleh pihak bank pembuka untuk membayar uang muka kepada penerima. Kenapa dinamakan Red Clause LC? Karena klausul ini ditulis dengan menggunakan tinta merah. Yang selanjutnya ada transferable LC. Nah, pihak penerima berhak meminta pada bank yang melakukan pembayaran kepada setiap bank yang berhak melakukan negosiasi untuk menyerahkan hak atas kredit sepenuhnya atau sebagian kepada pihak ketiga. Yang terakhir yaitu ada standby letter of credit. Nah, di mana pihak penerima atau pihak bank atas nama nasabahnya menggunakan suatu jaminan khusus. Jika pihak placement gagal untuk melaksanakan suatu kontrak atau gagal untuk membayar atau memenuhi pinjamannya, maka bank yang bersangkutan akan membayar pada pihak penerima atas penyerahan selembar check draft dan surat pernyataan dari pihak penerima yang menyatakan bahwa pihak applicant atau kontraktor tidak dapat melaksanakan kontrak yang disetujui, lalu harus membayar atau memenuhi kewajibannya. Mungkin itu saja materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Fani Listiani atas pembawaan materinya. Untuk selanjutnya, materi akan dibacakan oleh Kak Risma Hairunisa. Silakan Kak Risma, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, di sini saya akan Risma, menjelaskan. silakan. Ya, terima kasih kepada Kak Reza. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi cara pembayaran menggunakan surat kredit. Yang pertama, pihak pembeli atau importir meminta kepada bank devisa untuk membuat suatu LC untuk dan atas nama eksportir. Yang kedua, eksportir menyerahkan barang ke karir dan sebagai gantinya akan menerima bill of lading. Yang ketiga, eksportir menyerahkan bill of lading kepada bank untuk mendapatkan pembayaran. Paying bank kemudian menyerahkan sejumlah uang setelah mendapatkan bill of lading dari eksportir. Dokumen itu kemudian diberikan kepada importir. Importir menyerahkan bill of lading kepada karir untuk ditukarkan dengan barang yang dikirimkan oleh eksportir. Next, Kak. Jenis-jenis LC yang khusus digunakan. Yang pertama ada transferable LC, yang kedua standby LC atau penjaminan, yang ketiga revolving LC atau bergulir, yang keempat back to back LC atau berbalik. Transferable LC adalah pihak penerima berhak meminta pada bank yang melakukan pembayaran kepada setiap bank yang berhak melakukan negosiasi untuk menyerahkan hak atas kredit sepenuhnya atau sebagian kepada pihak ketiga. Yang kedua ada standby LC. Pihak penerima atau pihak bank atas nama nasabahnya menggunakan suatu jaminan khusus jika pihak
aplikan gagal untuk melaksanakan suatu kontrak atau gagal untuk membayar atau memenuhi pinjamannya, bank yang bersangkutan akan membayar pada pihak penerima atas penyerahan selembar side draft dan surat penyertaan dari pihak penerima yang menyatakan bahwa pihak aplikan atau kontraktor tidak dapat melaksanakan kontrak yang disetujui, membayar atau memenuhi kewajibannya. Yang ketiga ada revolving LC. Revolving LC, jenis LC ini digunakan berulang kali oleh pihak pembeli dan penjualnya. Jadi kedua pihak dapat menggunakan LC yang sama untuk transaksi yang berbeda. Yang terakhir ada back to back. Back to back LC adalah jenis LC penerima barang bukanlah pembeli sebenarnya, melainkan perantara. Jadi perantara ini akan menyalurkan barang yang ia terima nantinya ke pembeli aslinya. Maka pihak perantara ini meminta bantuan pada pihak bank agar penjual dan pembeli barang yang sebenarnya memiliki akses LC dengan menjaminkan LC yang diterima dari luar negeri. Next, Kak. Penyelesaian pembayaran. Yang pertama ada transfer bank. Yang kedua ada letter of credit atau LC. Yang ketiga pembayaran tunai atau cash in advance. Yang keempat ada vessel export. Yang pertama transfer bank ini adalah metode yang paling umum dan sederhana. Pembeli melakukan transfer langsung dari rekening banknya ke rekening bank penjual. Penjual akan menerima pembayaran sebelum pengiriman barang atau setelah pengiriman barang tergantung pada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Resiko utamanya adalah pembayaran yang dilakukan sebelum pengiriman barang yang dapat meningkatkan resiko pembayaran gagal jika pembeli gagal membayar. Yang kedua ada letter of credit atau LC. LC adalah instrumen keuangan yang dikeluarkan oleh bank atas nama pembeli yang menjanjikan pembayaran kepada penjual sejumlah tertentu dengan syarat-syarat tertentu dipenuhi. LC memberikan jaminan pembayaran kepada penjual asalkan dokumen yang diperlukan seperti faktur komersial, sertifikat asal, dan lainnya dipenuhi sesuai dengan persyaratan LC. Hal ini mengurangi resiko bagi penjual karena pembayaran dijamin oleh bank tetapi juga dapat meningkatkan biaya dan kompleksitas transaksi. Yang ketiga, pembayaran tunai atau cash in advance. Dalam pembayaran tunai, pembeli melakukan pembayaran sebelum barang dikirim. Ini memberi keuntungan bagi penjual karena pembayaran diterima sebelum resiko pengiriman barang, tetapi dapat menjadi hambatan bagi pembeli karena mereka harus membayar sebelum menerima barang. Metode ini umumnya digunakan ketika pembeli memiliki kepercayaan rendah terhadap penjual atau ketika resiko politik atau kredit yang tinggi. Yang keempat, vessel export. Vessel export adalah instrumen pembayaran di mana pembeli berkomitmen untuk membayar sejumlah tertentu pada tanggal tertentu setelah menerima barang. Hal ini memberikan fleksibilitas kepada pembeli karena pembayaran dilakukan setelah pengiriman barang, tetapi juga memberikan jaminan pembayaran kepada penjual. Vessel export sering digunakan dalam perdagangan internasional untuk transaksi dengan pembeli yang dikenal dan terpercaya. Selanjutnya, asuransi ekspor atau
Export Credit Insurance atau ECI. Asuransi yang memberikan perlindungan kepada tertanggung atau eksportir atas resiko tidak diterimanya sebagian atau seluruh perlunasan tagihan ekspor dari importir yang disebabkan resiko komersial atau resiko politik. Manfaat asuransi ekspor atau Export Credit Insurance memberikan perasaan aman kepada ekspor dalam menghadapi resiko ekspornya dan meningkatkan keberanian untuk menembus pasar ekspor yang baru dengan biaya premi yang sangat ringan. Eksportir dapat menawarkan atau memenuhi keinginan importir untuk menggunakan terms atau payment dengan syarat pembayaran yang lunak lebih tinggi seperti documents against acceptance, document against payment, dan open account. Resiko ini dapat dipertanggungjawabkan pada asuransi essay. Eksportir dapat memenuhi permintaan pasar yang berasal dari importir, terutama yang berada di non-traditional market. Eksportir dapat menggunakan asuransi ekspor dalam rangka memperoleh pembiayaan diskonto vessel ekspor atau post-shipment ekspor financing, di mana asuransi ekspor merupakan jaminan tambahan kepada bank. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya untuk materi bacakan kembali oleh Kak Friza Maharani. Silakan Kak Friza. Ya, di sini saya Friza Maharani ingin menjelaskan mengenai tentang perhitungan pajak. Nah, pajak ekspor adalah pungutan pajak yang dikenakan oleh pemerintah untuk semua kegiatan ekspor yang bisa berupa barang ataupun jasa. Nah, objek pajak ekspor tersebut bisa berupa barang kena pajak atau BKP ataupun jasa kena pajak atau JKP. Nah, pemerintah akan mengenakan pajak ekspor ini dalam bentuk pajak pertambahan nilai PPN. Nah, pengenaan pajak ekspor selama ini memang lebih banyak kepada JKP. Namun itu bukan berarti bahwa tidak memungkinkan dikenakan pada BKP. Nah, beberapa jenis barang kena pajak tetap akan dibebankan pajak usaha ekspor di luar komoditas yang termasuk pengecualian sebagaimana diatur oleh pemerintah. Selanjutnya, daftar barang terkena pajak ekspor. Yang pertama ada rotan. Nah, rotan yang telah dihaluskan permukaannya, kulit rotan maupun hati rotan, besaran pajak ekspornya sebesar 15%. Kemudian ada kayu. Besar pajak ekspor untuk komoditas kayu sebesar 15%. Ada kelapa sawit, ekspor kelapa sawit dalam bentuk crude palm oil, CPO yang diekspor ke pasar internasional sebesar 1%. Sedangkan untuk kelapa sawit tersendiri, yaitu tandan buah yang masih segar beserta bijinya sebesar 3%. Selanjutnya pasir. Pemerintah mengenakan pajak ekspor kepada BKP komoditas pasir sebesar 15%. Jenis-jenis kena pajak JKP yang dibebani pajak ekspor, yaitu yang pertama ada jasa maklon, jasa yang dipergunakan oleh badan usaha ataupun perusahaan untuk menghasilkan jenis barang yang dipesan khusus. Yang kedua ada jasa perawatan dan juga perbaikan. Yang ketiga ada jasa konstruksi, yaitu jasa konstruksi perencanaan, jasa pengerjaan sampai dengan jasa pengawasan pengerjaannya, termasuk jenis jasa konstruksi yang dikenakan pajak ekspor. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak Friza. Selanjutnya untuk materi akan dibacakan kembali oleh Kak Fani Listian. Silakan Kak Fani. Assalamualaikum Kak Fani. Halo.
oh iya, sebentar, oke. Baik, yang selanjutnya itu ada rumus atau tetapan untuk menghitung tarif dari pajak ekspor. Nah, pada dasarnya pemerintah telah memberikan kebijakan dengan membebaskan para pelaku usaha untuk melakukan kegiatan ekspor dari pungutan bea cukai. Nah, terus pelaksanaan tentang pajak ekspor pada beberapa komoditas tersebut wajib dilunasi terlebih dahulu sebelum barang masuk ke pengangkutan. Nah, demikian peraturan yang disampaikan oleh Kementerian Perdagangan Kemendak melalui Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional DCPEN. Nah, penetapan besar tarif pajak ekspor sebagaimana yang dimaksud di atas itu dilakukan oleh Menteri Perdagangan yang dikuatkan dengan keputusan Menteri Keuangan melalui harga patokan ekspor atau HPE. Nah, penetapan HPE tersebut menggunakan acuan harga rata-rata internasional ataupun memakai harga rata-rata dari Free on Board atau FOB. Nah, sehingga rumus atau tetapan untuk menghitung tarif pajak ekspor yaitu yang pertama ada prinsip ad valorem atau presentase. Nah, cara perhitungan tarif pajak ekspor yang pertama yaitu menggunakan prinsip ad valorem atau presentase. Nah, rumusnya adalah pajak ekspor sama dengan HPE dikali tarif pajak ekspor dikali jumlah satuan barang dikali kurs. Yang kedua yaitu ada prinsip ad naturam atau spesifik. Nah, cara yang kedua itu menggunakan prinsip ad naturam atau spesifik di mana rumusnya yaitu pajak ekspor sama dengan tarif pajak ekspor dikali jumlah satuan barang dikali kurs. Nah, di sini adapun contoh perhitungan dari pajak ekspor tersebut yaitu misalnya harga ekspor untuk kulit rotan dengan kode HS kode 66609.0105 yaitu 50 US dollar per ton. Nah, ekspor dimuat dengan menggunakan kontainer dengan jumlah 25 ton. Nah, maka harga ekspornya yaitu 50 US dollar dikali 25 atau tadi yaitu harga ekspornya dikali dengan jumlah besarnya kontainer yaitu sebesar 1.250 US dollar. Nah, kemudian harga ekspor yang sudah diperhitungkan dengan mata uang US dollar tersebut bisa dicari jumlahnya dalam rupiah, yaitu caranya dengan mengkonversi harga ekspor dalam US dollar menjadi rupiah. Mungkin itu saja, selebihnya saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya untuk kesimpulan. Kesimpulan akan saya bacakan terlebih sendiri. Letter of credit merupakan salah satu metode pembayaran yang digunakan dalam perdagangan internasional. Metode ini diyakini paling aman bagi pihak importir dan eksportir karena dana pembayaran akan ditangguhkan oleh pihak bank. Dengan begitu, eksportir dapat menerima pembayaran tanpa perlu menunggu berita dari luar negeri setelah barang datang. Sedangkan importir tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk menerima barangnya. Sepertinya sekian saja materi presentasi dari kelompok 2 kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Aryani Putri. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang pembayaran pajak ekspor. Saya akan melanjutkan tentang materi perhitungan pajak. Pajak ekspor adalah pungutan pajak yang dikenakan oleh pemerintah untuk semua kegiatan ekspor yang bisa berupa barang ataupun jasa. Untuk objek pajak ekspor tersebut bisa berupa barang kena pajak atau BKP ataupun jasa kena pajak atau JKP. Nah, pemerintah akan mengenakan pajak ekspor ini dalam bentuk pajak pertambahan nilai atau PPN. Untuk yang selanjutnya adalah daftar barang yang terkena pajak ekspor. Yang pertama ada rotan. Rotan yang telah dihaluskan permukaannya atau kulit rotan maupun hati rotan, besar pajak ekspornya yaitu sebesar 15%. Yang kedua ada kayu. Besar pajak ekspor untuk komoditas kayu sebesar 15%. Lalu ada kelapa sawit. Ekspor kelapa sawit dalam bentuk crude palm oil atau CPO
yang diekspor ke pasar internasional sebesar 1%. Sedangkan untuk kelapa sawit sendiri yaitu tandan buah yang masih segar beserta dengan bijinya sebesar 3%. Yang selanjutnya adalah pasir. Untuk pemerintah mengenakan pajak ekspor kepada BKP komoditas pasir ini sebesar 15%. Dan untuk materi selanjutnya adalah jenis jasa kena pajak atau JKP yang dibebani pajak ekspor. Yang pertama yaitu jasa maklon. Jasa yang dipergunakan oleh badan usaha ataupun perusahaan untuk menghasilkan jenis barang yang dipesan khusus. Yang kedua adalah jasa perawatan dan perbaikan, lalu yang ketiga adalah jasa konstruksi. Jasa konstruksi ini adalah perencanaan, jasa pengerjaan sampai dengan jasa pengawasan. Pengerjaannya termasuk jenis jasa konstruksi yang dikenakan pajak ekspor. Sekian materi yang saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Yohana. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumus atau tetapan untuk menghitung tarif pajak ekspor. Yang pertama itu ada prinsip ad valorem. Cara perhitungan tarif pajak ekspor yang pertama menggunakan prinsip ad valorem atau persentase, di mana pajak ekspor sangat sama dengan HPE kali tarif pajak ekspor kali jumlah satuan barang kali kurs. Dan yang kedua, prinsip ad naturem. Cara yang kedua menggunakan prinsip ad naturem atau spesifik, di mana rumusnya yaitu pajak ekspor sama dengan tarif pajak ekspor kali jumlah satuan barang kali kurs. Nah, di sini ada contoh perhitungan pajak ekspor. Dalam menghitung pajak ekspor perlu dilakukan secara teliti dan bertahap agar tidak terjadi kekeliruan nantinya. Di mana harga ekspor berlaku untuk satuan barang. Dalam menghitung bea keluar suatu komoditas dihitung dengan cara mengalihkan harga tersebut dengan jumlah satuan barangnya. Misalnya, harga ekspor untuk kulit rotan dengan kode 6609.01.05 yaitu USD 50 per ton, ekspor dimuat dengan menggunakan kontainer dengan jumlah 25 ton, maka harga ekspornya yaitu USD 50 kali 25 sama dengan USD 1250. Kemudian harga ekspor yang sudah diperhitungkan dengan mata uang USD tersebut tentu saja harus dicari jumlahnya dalam mata uang rupiah. Caranya adalah dengan mengkonversi harga ekspor dalam USD tersebut menjadi IDR. Yang perlu diketahui bahwa kurs yang digunakan untuk menghitung harga ekspor adalah kurs sesuai dengan ketetapan Menteri Keuangan, bukanlah kurs mata uang asing umumnya di bank dan money charger. Demikian pemaparan materi dari saya Yohana Jerni. Meminta maaf jika ada yang salah dalam penyampaian materi tersebut. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.